Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil analisis kami yang telah kami kemas di dalam PowerPoint yang berjudul Newsletter, Artikel, dan Editorial. Kelompok 7 sendiri beranggotakan 2 orang, yang pertama saya sendiri, Sinta Ayu Cindana Moo, yang kedua Fikran Eka Putra Pakaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Oke, baik, kita masuk pada fungsi newsletter. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang fungsi newsletter itu apa, kita harus mengetahui dulu apa sih newsletter itu. Jadi, newsletter itu adalah satu email yang berisi pemberitahuan ataupun update terbaru dari perusahaan untuk pelanggannya. Newsletter sendiri diharapkan dapat berfungsi yang pertama, dapat memberikan dorongan untuk memperkuat komitmen, memberikan yang terbaik bagi perusahaan, serta perbaikan moral kerja karyawan-karyawannya. Yang kedua, sebagai media komunikasi yang menjembatani pihak manajemen dan karyawan, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Karyawan misalnya bisa memperoleh informasi tentang strategi dan tujuan perusahaan serta informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, sebagai media publikasi melalui penyampaian informasi tentang kegiatan atau apa saja yang berkaitan dengan perusahaan ke pihak lain. Yang keempat, sebagai wahana penjalin hubungan dengan publik internal dan eksternal. Yang kelima, sebagai representatif citra korporat di mata publik. Baik buruknya kualitas newsletter akan menunjukkan citra siapa pembuatnya. Setelah kita mengetahui apa itu fungsi newsletter, kita masuk pada outline yang kedua, yaitu teknik penulisan newsletter. Jadi, ketika kita merencanakan atau membuat teknik penulisan newsletter itu, kita harus mengetahui dulu atau merencanakan ketika membuat newsletter. Public relation harus menguraikan terlebih dahulu poin-poin penting berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu siapa sasaran newsletter. Penentuan halayak sasaran ini sangat penting diuraikan karena berkaitan dengan rencana isi atau materi informasi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Termasuk di sini adalah cakupan pembaca. Selain itu juga sebagai dasar penentuan anggaran serta tata bahasa yang dipilih. Yang kedua, jenis informasi yang ditampilkan. Apakah hanya menyampaikan informasi yang bersifat activity atau progress report, yaitu tentang aktivitas dalam perusahaan, juga berisi artikel-artikel opini, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Yang ketiga, anggaran. Semakin luas halayak sasaran yang dijangkau, tentu akan membutuhkan biaya lebih besar. Anggaran juga ditentukan oleh bagaimana perwajahan newsletter. Yang keempat, yaitu kontinuitas. Jadi public relation harus merencanakan kontinuitas waktu terbit. Diharapkan newsletter bisa terbit secara berkala. Jika waktu terbitnya tidak konsisten, akan mempengaruhi kepercayaan halayak sasaran. Yang kelima yaitu gaya dan format. Ini berkaitan dengan gaya bahasa, tipografi huruf, layout, jenis kertas, jenis terbitan, majalah, tabloid misalnya, perimbangan rubrik-rubriknya, dan sebagainya. Oke, baik. Setelah memperhatikan hal-hal penting, selanjutnya public relation dapat memulai langkah-langkah penulisan newsletter. Langkah yang pertama yaitu membuat jadwal, menentukan batas deadline, dan anggaran. Dalam pembuatan newsletter dikenal prinsip newsletter akan kehilangan wibawanya bila sering terlambat terbit dan tidak bisa dipastikan kapan terbitnya. Karena itu, langkah awal produksi ialah membuat jadwal kegiatan. Penjadwalan mencakup penentuan jenis kegiatan dan durasi kegiatan tersebut harus diselesaikan serta individu yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan produksi juga disesuaikan dengan anggaran produksi. Yang kedua, menentukan materi informasi. Jadi materi informasinya itu
mesti disesuaikan jenis publiknya. Untuk newsletter eksternal harus disampaikan materi berupa kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan konsumen. Yang ketiga, mencari dan menulis berita. Public Relations sebagai pemimpin redaksi sekaligus pencari berita bertanggung jawab atas ketersediaan materi informasi yang akan dimuat. Yang keempat, memberi foto atau gambar menarik. Newsletter cetak sebaiknya dicetak pada kertas yang berkualitas baik serta diberi variasi foto yang menarik. Perwajahannya pun harus menarik sehingga muncul kesan luks. Newsletter itu membawa citra perusahaan, jadi baiknya maka citra perusahaan akan terkontrol. Oke, yang kelima yaitu mengedit dan mengatur naskah. Praktisi public relation harus bisa berlaku sebagai seorang editor naskah yang baik, sehingga mampu memperbaiki naskah-naskah yang kurang layak. Yang keenam, proses mencetak. Proses mencetak sendiri adalah proses yang meliputi beberapa kegiatan antara lain sinkronisasi pewarnaan, pembuatan montage dan film, pencetakan, cutting sisir, lipat jilid, package, dan distribusi. Yang ketujuh, newsletter bukan didominasi promosi produk. Sekali lagi, newsletter itu adalah media komunikasi yang berisi berita tentang aktivitas manajemen, karyawan, konsumen, dan publik lainnya seperti disampaikan pada poin 2. Yang kedelapan yaitu melakukan ulasan. Setelah newsletter terbit, tugas public relations sebagai editor adalah mengulas terbitan baru tersebut. Public relation harus mengulas bagaimana respon pembacanya. Misalnya, prinsipnya public relation harus memastikan agar terbitan berikut dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Yang kesembilan yaitu peralatan pracetak. Kegiatan-kegiatan mencari dan menulis berita merupakan kegiatan pracetak. Dan yang terakhir adalah peralatan percetakan. Untuk mencetak, biasanya public relation itu menggunakan jasa pihak eksternal atau percetakan. Beberapa peralatan yang diperlukan pada tahap ini antara lain mesin foto film, mesin cetak, tinta cetak, kertas, alat pemotong, alat jilid, dan warping. Oke, baik. Setelah kita membahas tentang langkah-langkah penulisan newsletter, kita masuk pada outline yang berikutnya, yaitu artikel dan editorial. Jadi public relation itu dapat mengisi rubrik artikel dan editorial dari surat kabar atau majalah. Artikel yang ditulis public relation berisi ide, gagasan, atau pandangan public relation mengenai fenomena sosial yang saat itu sedang terjadi di masyarakat. Dengan menulis artikel, halayak akan mengenal public relation dan perusahaan karena identitas penulis ditulis lengkap dengan pekerjaannya. Setelah kita membahas apa itu artikel, kita masuk pada outline yang selanjutnya yaitu teknik penulisan artikel. Yang bisa dilakukan oleh public relation sendiri adalah memahami teknik-teknik menulis artikel untuk media massa. Karena untuk konsumsi media massa, maka penulisan artikel juga mengadopsi teknik dasar jurnalistik. Kita masuk pada poin 1, prinsip penulisan artikel. Yang pertama, pilihlah tema yang menarik, bernilai berita dan aktual. Yang kedua, tema menyangkut kepentingan umum. Pilihlah judul yang singkat dan menarik perhatian. Yang selanjutnya, judul harus mencerminkan isi artikel. Tulisan artikel harus disertai analisis ilmiah, logis dengan data-data yang akurat. Artikel harus singkat, padat, dan namun mendalam. Prinsip name makes news. Pilihlah cara pengiriman. Yang selanjutnya, tulis eksklusif. Gunakan bahasa yang baik dan benar, tulis identitas yang lengkap dan jelas, dan yang terakhir, sesuaikan dengan sifat media massa. Dalam artikel sendiri, artikel memiliki corak penulisan artikel. Yang pertama narasi, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga argumentasi. Ya baik, kita masuk pada outline yang selanjutnya yaitu publikasi ringan. Hasil tulisan public relation bisa terbentuk produk-produk publikasi ringan.
Jadi kenapa disebut ringan? Karena dikemas secara sederhana, ukurannya tidak terlalu besar, gaya bahasanya informal dan memungkinkan isi informasinya ringan. Publikasi ini tidak disampaikan melalui media massa. Publikasi ringan selain fungsinya untuk membangun citra perusahaan dan sebagai media komunikasi dengan publik juga sebagai alat pendukung pemasaran. Jadi publikasi ringan memiliki macam-macam. Yang pertama, buletin. Jadi buletin itu adalah lembaran yang berisi berita-berita ringan tentang aktivitas perusahaan. Yang kedua, poster. Poster adalah pesan komunikasi yang dicetak pada lembar kertas karton berukuran besar. Yang ketiga, leaflet. Leaflet adalah alat promosi sejenis poster tetapi lebih kecil dari poster dan terdiri dari satu lembar. Publikasi ringan sendiri memiliki macam-macam. Yang pertama, brosur. Brosur yang juga disebut pamflet adalah sejenis leaflet yang terdiri dari satu halaman bolak-balik yang dibentuk terlipat. Yang kedua ada majalah dinding. Majalah dinding adalah informasi yang ditempel pada papan tertentu yang melekat di dinding. Yang ketiga, booklet. Booklet adalah buku yang ukurannya kecil dan terdiri dari beberapa halaman. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari kelompok 7 yang membahas tentang newsletter, artikel, dan editorial. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan kami tadi. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.